95% kesuksesan Anda ditentukan oleh impian dan sikap positif Anda. Di sesi sebelumnya, saya telah membahas mengenai impian. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan sikap positif itu. Saya akan mulai dari sebuah kisah klasik dua orang salesman sepatu. Ada satu perusahaan sepatu di Eropa yang ingin ekspansi bisnisnya ke Afrika, Nigeria. Nah, lalu si bos mengutus salesman si A untuk melakukan survei pasar ke sana. Dan tanpa sepengetahuan si A, si bos juga mengutus salesman B untuk melakukan survei yang sama. Setelah sebulan melakukan survei, si A menghadap sang bos dan melaporkan, "Bos, di sana tidak ada satupun orang yang memakai sepatu. Rasanya bukan budaya mereka menggunakan sepatu. Jadi sulit bagi kita untuk bisa menjual sepatu di sana karena harus mendidik mereka dulu." Jawab si bos, "Oke, good job." Nah, lalu datang salesman si B menghadap si bos dan melaporkan, "Bos, di sana tidak ada satupun orang yang memakai sepatu. Ini kesempatan besar buat kita, bos, sebelum diambil orang lain. Ini saat yang tepat untuk investasi di sana." Si bos juga mengatakan, "Oke, good job." Nah, apa moral dari cerita ini? Anda bisa melihat bahwa salesman A dan salesman B menghadapi kondisi yang sama persis ketika survei. Nah, dari kalimat pertama Anda sudah bisa melihat mereka mengatakan hal yang sama, bahwa di sana tidak ada satupun orang yang memakai sepatu. Namun mereka memiliki dua sikap yang berbeda untuk kondisi yang sama. Jadi apa yang dimaksud dengan sikap? Definisi dari sikap menurut Wikipedia adalah pernyataan evaluatif Anda terhadap objek, orang, atau peristiwa. Intinya adalah cara pandang Anda terhadap seseorang atau benda atau kejadian atau peristiwa tertentu yang mempengaruhi pikiran dan perasaan Anda. Nah, sikap dibagi menjadi dua, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Nah, apa itu sikap positif? Sikap positif adalah cara pandang terhadap sesuatu yang membuat Anda memiliki energi positif. Anda jadi bersemangat, antusias, kreatif, penuh harapan, dan sebagainya. Sedangkan sikap negatif adalah cara pandang Anda terhadap sesuatu yang membuat Anda memiliki energi negatif. Anda tidak bersemangat, putus asa, pasrah, menyerah, malas, dan sebagainya. Jadi sikap positif akan membuat Anda melihat peluang-peluang, solusi, bahagia, bersyukur, tenang, tidur nyenyak. Sedangkan sikap negatif akan membuat Anda khawatir, cemas, marah, kesal, takut, panik, susah tidur. Nah, kabar baiknya adalah sikap itu pilihan Anda, sesuatu yang bisa Anda kendalikan. Nah, catatan penting di sini, Anda tidak bisa menghindari sikap negatif. Itu adalah alamiahnya seorang manusia. Dan kadang sikap negatif itu diperlukan untuk kehati-hatian Anda. Tapi Anda harus tetap bisa menyadari bahwa ada hal positif di semua kondisi senegatif apapun. Mari kita lihat kembali ke ilustrasi cerita klasik salesman sepatu di atas. Salesman A bersikap negatif terhadap kondisi pasar. Dan dengan sikap tersebut, maka A tidak akan ada tindak lanjutnya. Berbeda dengan salesman B, dengan kondisi yang sama, justru dia melihat sisi positifnya, yaitu peluang besar. Bukan berarti tidak menghadapi masalah seperti yang salesman A katakan, namun dengan sikap positif akan ada tindak lanjut untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, mari kita lihat contoh sikap yang lain. Kalau Anda melihat tembok seperti ini, apa impresi Anda? Mungkin Anda akan mengatakan tidak terawat, tidak rapi, kotor, kumuh, bangunan kuno, jelek, dan sebagainya. Nah, kalau impresi Anda seperti itu, bisa dikatakan Anda sedang bersikap negatif. Nah, tahukah Anda bahwa di mata seorang fotografer, tembok seperti itu adalah sebuah objek yang justru memiliki keindahan yang tinggi sekali, hingga digunakan untuk foto-foto pre-wedding, untuk iklan komersial, dan lain-lain yang memiliki nilai bisnis yang tinggi sekali. Nah, contoh berikutnya, misalkan kondisi belum ada yang menduduki peringkat tertinggi di Klik DNA. Nah, Anda bisa saja bersikap negatif dengan mengatakan, "Mana buktinya? Buktikan dulu dong. Kalau ada yang bisa mencapai peringkat tertinggi, baru saya pertimbangkan untuk join." Atau Anda bisa memilih sikap positif, yaitu dengan mengatakan, "Wah, ini berarti peluang yang masih besar. Kesempatan ini kita bisa jadi bukti karena kita menjadi pionir di sini." Atau misalnya Anda menghadiri pertemuan Klik DNA, kemudian pembicara yang ditunjuk oleh panitia Anda nilai tidak bagus dalam penyampaian materinya, atau orang baru yang Anda undang menilai seperti itu kemudian protes ke Anda.
Anda bisa bersikap negatif dengan mengatakan, iya ya bagaimana sih ini panitia, kok presenternya tidak bagus gini disuruh bicara. Ya, mungkin Anda mengiyakan keluhan negatif dari prospek Anda tersebut. Nah, jika Anda melakukan itu, Anda sedang menghancurkan bisnis Anda sendiri. Nah, Anda juga bisa memilih untuk bersikap positif dengan mengatakan kepada prospek Anda seperti ini. Bayangin, presenter yang tidak bagus saja itu bisa memiliki bisnis yang berkembang loh. Apalagi Anda yang lebih baik daripada dia. Ya, pasti bisnis Anda bisa lebih besar. Contoh lagi, nah di kondisi pandemi COVID-19 ini, apalagi dengan adanya PPKM yang membuat mobilitas kita menurun, terjadi PHK di mana-mana, krisis keuangan di mana-mana. Nah, Anda bisa bersikap negatif dengan mengatakan, wah kondisi seperti ini susah menawarkan klik DNA karena semua orang baru kesulitan keuangan nih. Ya, buat makan aja susah apalagi untuk beli produk klik DNA misalkan. Atau Anda bisa memilih bersikap positif dengan mengatakan justru pandemi seperti ini banyak orang yang sedang mencari peluang usaha yang bisa menghasilkan. Ini saat yang tepat untuk menawarkan klik DNA. Jadi sikap adalah pilihan. Sikap positif akan membangun bisnis Anda, membangun kepercayaan diri Anda, membangun keyakinan Anda dan tim Anda, membangkitkan semangat, harapan, antusias, mengecilkan masalah yang dihadapi. Sedangkan sikap negatif itu akan merusak kepercayaan, merusak keyakinan, menghancurkan harapan, membuat putus asa, dan membuat kebingungan. Mana sikap yang Anda pilih? Nah, topik sikap ini akan sangat amat luas dan panjang jika kita bicarakan. Tapi kali ini saya hanya akan membahas mengenai 5 sikap penting yang perlu Anda perhatikan, terutama pada saat Anda memulai bisnis ini. Yaitu yang pertama adalah sikap terhadap bisnis ini, yang kedua adalah sikap terhadap masalah, yang ketiga adalah sikap terhadap kerja keras, yang keempat adalah sikap terhadap penolakan, dan yang kelima adalah sikap terhadap diri Anda sendiri. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama adalah sikap Anda terhadap bisnis ini. Apakah Anda memandang bisnis ini sebagai bisnis yang besar atau bisnis yang kecil-kecilan? Nah, kalau Anda memandang bisnis ini sebagai bisnis yang kecil-kecilan, bisnis iseng-iseng, bisnis sampingan, siapa tahu sukses, maka Anda juga akan memperlakukan bisnis ini iseng-iseng. Tidak pernah merencanakan, tidak pernah memprioritaskan. Ya ingat, hasilnya jelas. Kalau Anda melakukan ini sebagai bisnis iseng-iseng, hasilnya juga akan iseng-iseng. Jadi bisnis Anda tidak akan berkembang sesuai dengan harapan Anda. Namun jika Anda memandang bisnis ini bisnis besar, bisnis yang berpotensi besar, peluang besar, maka Anda akan memperlakukannya dengan serius. Anda akan merencanakannya, Anda akan mengatur strategi, membaca literatur agar lebih mengerti bagaimana mengembangkan bisnis ini, banyak bertanya kepada para ahli, mengatur target, dan lain-lain. Nah, ini menarik. Ada cerita tentang 3 orang tukang batu yang sedang bekerja dalam sebuah pembangunan gedung. Nah, ketika mereka ditanya sedang apa, maka tukang batu yang pertama itu menjawab, apakah Anda nggak bisa lihat saya saat ini sedang menyusun batu bata? Katanya dengan ketus. Kemudian tukang batu kedua menjawab dengan pertanyaan yang sama tadi. Saya sedang membangun dinding kamar tidur. Dan tukang batu yang ketiga ketika ditanya menjawab dengan nada yang bangga. Saya sedang membangun istana untuk Sri Baginda Raja. Nah, dari jawaban tersebut, Anda bisa melihat tukang batu mana yang kerjaannya paling rapi. Ya, Anda sudah bisa menduga bahwa tukang batu ketiga yang menjawab dengan bangga bahwa saya sedang membangun istana untuk Sri Baginda Raja, itu yang akan memiliki sikap yang positif, dia happy, susunan bata demi batanya dia atur dengan rapi karena dia mengerti bahwa ini nantinya untuk sang raja. Kemudian jika Anda memandang bisnis ini bisnis yang besar, proyek yang besar, maka Anda akan dengan antusias dan bangga ketika sharing dengan teman-teman dan saudara Anda tentang bisnis ini. Ya, tapi kalau Anda menganggap bisnis ini kecil-kecilan, mungkin Anda agak sedikit minder untuk cerita dengan mereka. Dan jika Anda memandang bisnis ini besar, maka akan berpengaruh juga dari cara penampilan Anda, cara bicara Anda, perilaku Anda, dan lain-lain. Nah, yang kedua, apakah Anda merasa bisnis ini bisnis Anda sendiri atau bisnis orang lain? Nah, di Klik DNA, Anda bukan staf Klik DNA. Anda adalah mitra Klik DNA, rekan usaha, bisnis partner, artinya Anda adalah pengusaha. Klik DNA ini adalah bisnis Anda sendiri. Jadi mirip seperti Anda jadi agen Coca-Cola di kota Anda misalkan, atau Anda pemilik dealer BMW di kota Anda misalnya. Nah, Anda adalah pengusaha, Anda bukan pegawai di sini.
Nah, karena Anda pemilik usaha, Anda big boss dari usaha Anda, maka Anda yang harus menentukan arah kemana bisnis ini setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Anda juga yang harus merencanakan strategi pemasarannya, mempelajari bagaimana seluk-beluknya bisnis ini. Tapi kabar baiknya di Klik DNA telah disediakan cara dan strategi yang paling efektif bagaimana menjalankan bisnis ini dengan benar. Bahkan ada pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan oleh para tim leader Anda. Jadi Anda tinggal mengikuti cara-cara tersebut. Anda tidak perlu mencari cara-cara Anda sendiri. Nah, poin ketiga, apakah Anda bisa melihat bisnis ini membantu atau memanfaatkan orang lain? Klik DNA dibuat dengan sistem agency. Selain untuk mensosialisasi dan mengedukasi kekuatan biomolekuler melalui DNA profiling, juga didesain untuk menyediakan peluang terbaik bagi semua orang untuk memiliki kesehatan dan masa depan finansial yang sehat. Dan salah satu yang membuat saya sangat amat antusias dengan Klik DNA ini adalah karena dengan sistem Klik DNA ini, kita bisa membantu banyak orang untuk berubah kehidupannya. Akan banyak orang yang tertolong secara kesehatan, akan banyak orang yang tertolong secara finansial, dan bahkan banyak orang yang akan mengalami perubahan sikap, mental, dan kepribadian menjadi orang yang lebih baik. Coba sekali lagi Anda pelajari di Klik DNA ini. Untuk Anda sukses, Anda perhatikan, Anda harus membantu orang lain terlebih dahulu, maka Anda baru bisa sukses. Kalau Anda tidak membantu orang lain untuk sukses, bisnis Anda tidak akan berkembang. Zig Ziglar mengatakan di bukunya menarik sekali. Anda akan memperoleh apapun yang Anda inginkan, asalkan Anda mau membantu banyak orang memperoleh apa yang mereka inginkan. Saya ulangi ya, Anda akan memperoleh apapun yang Anda inginkan, asalkan Anda mau membantu banyak orang memperoleh apa yang mereka inginkan. Nah, sikap yang kedua adalah sikap terhadap masalah. Bapak Ibu sekalian, semua orang ketika memulai sesuatu apapun juga, bisnis, berumah tangga, berorganisasi, memulai pertemanan, dipastikan akan mengalami masalah. Jadi ketika Anda memulai bisnis Klik DNA pun akan banyak masalah yang akan Anda hadapi. Misalnya masalah waktu, ya, pekerjaan Anda sudah menyita banyak waktu Anda, masalah pengetahuan, mungkin Anda nggak tahu apa-apa tentang industri ini, Anda gaptek, punya pasangan cerewet, masalah keuangan, ya misalkan Anda lagi mepet uangnya, barusan ditipu orang, dan lain-lain, masalah kesehatan, ya intinya semua orang pasti punya masalah. Ada kisah menarik seorang pemuda yang selalu murung karena banyak sekali masalah yang dialami dalam hidupnya. Akhirnya si pemuda ini disarankan oleh temannya menemui seorang bijaksana yang dipercaya bisa membantu mengeluarkan dia dari semua masalah hidupnya. Maka pergilah pemuda itu menemui orang bijak dan dia berkata, "Hai Bapak, orang yang bijak, bisakah Bapak membantu saya nih? Masalah saya tuh selalu datang bertubi-tubi dalam hidup saya." Lalu si orang bijak ini merenung sebentar, kemudian dia berkata, "Hei pemuda, maukah saya bawa kamu ke perkumpulan orang yang sudah terbebas dari masalah?" Nah, sang pemuda itu semangat sekali dan dia berkata, "Siap Bapak, ya tolong bawa saya ke perkumpulan tersebut agar saya tahu caranya membebaskan saya dari semua masalah hidup saya." Lalu sang orang bijak itu mengajak si pemuda tersebut ke area perkuburan dan berkata, "Disinilah berkumpul orang-orang yang sudah tidak memiliki masalah." Jadi artinya selama kita masih hidup, maka kita akan memiliki masalah. Jadi jangan menghindari masalah, tapi belajarlah mengatasinya. Ada kata-kata menarik di sini. Your problem is not your problem. Masalah Anda itu bukan masalah Anda. Your problem is not your problem. But the way you see the problem is the real problem. Cara Anda melihat masalah itulah yang menjadi masalah. Jadi semua orang akan punya masalah. Tapi bagaimana sikap Anda dalam menangani masalah tersebut? Hadapi masalah Anda dengan fokus pada solusi. Ya, jangan hanya mengeluh, komplain. Waduh, ini gimana sih PPKM? Gimana sih pemerintah? Gimana sih ini bisnisnya kok sulit sekali? Atau mungkin Anda menyalahkan keadaan, blaming. Ya, ini lagi PPKM sih, lagi susah sih, orang-orang lagi nggak bisa diajak mikir dan sebagainya. Atau menyalahkan diri sendiri, excuse. Ya memang kayaknya saya nggak bakat deh, saya nggak pinter ngomong deh. Kalau dia kan pinter, saya kan enggak. Atau malah pasrah menyerah dengan masalah, justifying. Ya memang harus jalan hidup saya seperti ini. Nah, jika Anda fokus pada masalah, maka Anda akan kehilangan kreativitas.
Tapi kalau Anda fokus terhadap solusi, maka Anda akan menjadi kreatif. Anda akan melihat jalan keluarnya di sana. Dan miliki impian yang besar. Miliki impian atau visi yang kuat untuk menghadapi masalah. Ketika impian Anda besar, maka masalah Anda akan menjadi kecil. Ketika impian Anda kecil, maka masalah itu kelihatan besar sekali. Nah, misalnya Anda disuruh menyeberangi puncak gedung 100 lantai ke puncak gedung 100 lantai yang lain. Dan hanya dengan sebatang bajai yang lebarnya hanya 20 cm. Itu masalah besar kan? Tapi coba Anda bayangkan jika di seberang gedung sana ada orang yang paling Anda cintai sedang ditodong pistol kepalanya, akan dibunuh jika Anda tidak menyeberangi gedung tersebut. Maka saya jamin kalau benar-benar Anda mencintai orang itu, Anda akan nekat menyeberangi walaupun Anda takut. Yang tadinya masalah, itu jadi bukan masalah lagi. Jadi if your dream is big enough, the fact don't count. Jadi kalau impian Anda sedemikian besar, maka masalah nggak jadi masalah lagi. Nah, sikap yang ketiga adalah sikap terhadap kerja keras. Ada pepatah yang mengatakan there's no such a free lunch. Jadi tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Pertanyaannya, apakah Anda siap untuk membayar harga dari impian Anda? Jika Anda mendengar cerita-cerita orang sukses, semua mengatakan bahwa kerja keras adalah kunci utamanya. Ada hukum bayar harga. Jadi apapun yang ingin Anda wujudkan, itu ada harga yang harus dibayar. Hidup ini sama seperti rumah makan. Jadi ada rumah makan yang mengharuskan Anda membayar lunas terlebih dahulu, baru Anda bisa menikmati makanan Anda. Atau sebaliknya, Anda boleh menikmati makanan Anda, tapi ujung-ujungnya Anda tetap harus bayar. Jadi jika Anda membayar harga dari impian Anda sekarang, maka Anda akan menikmati hidup Anda kemudian. Kalau Anda tidak mau membayar harganya sekarang, nantinya pada akhirnya Anda juga harus membayar harganya. Ya mungkin kalau nantinya Anda sudah tidak cukup tenaga untuk membayar, mungkin Anda akan membayarnya dengan penyesalan. Misalnya ketika Anda besar ingin sekolah ke sekolah yang terbaik, Anda akan menyesal sekali, iya ya saya nggak punya uang. Ya tolong nak, nggak usah sekolah yang di sana, sekolah yang murah saja karena orang tuamu tidak sanggup membiayai. Itu sakit sekali sebagai orang tua. Tapi itu harga yang harus Anda bayar. Terutama bagi Anda yang masih muda, kalau Anda bisa sukses di usia muda, mengapa Anda tidak bayar harganya sekarang? Jangan takut untuk bekerja keras. Dan jangan malas untuk bekerja keras. Karena di bisnis ini, jika Anda mengerjakannya dengan sikap yang benar, maka Anda tidak akan bekerja selamanya loh. Ya, ketika aset Anda terbentuk, maka Anda akan memperoleh kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Dan yang menarik ketika Anda memiliki sikap yang benar terhadap kerja keras, Anda memiliki impian atau visi yang jelas mengapa Anda melakukan ini semua, maka Anda tidak akan merasa seperti kerja keras. Jadi kerja keras Anda itu tidak berasa. Ya, contohnya misalkan Anda disuruh cuci mobil bos Anda. Ya, mungkin Anda cucinya sambil menggerutu. Ya, tapi bayangkan kalau seandainya Anda disuruh mencuci mobil, kemudian nanti Anda akan diberikan uang 10 juta. Wow, Anda akan mencuci mobil dengan bersiul-siul. Anda dengan senang banget gitu loh. Kenapa? Karena Anda sudah punya sesuatu yang menarik di sana. Jadi cuci mobilnya sama. Tapi kalau Anda punya visi yang jelas, Anda punya sikap yang berbeda, itu Anda akan rasakan berbeda. Jadi kerja nggak kerasa kerja. Nah, berikutnya adalah tunda kesenangan Anda, delay gratification. Ini adalah bagian dari sikap Anda terhadap kerja keras. Terkadang Anda harus meninggalkan kesenangan Anda yang mungkin kurang produktif, ya, mungkin kurang produktif. Misalkan waktu Anda main game, Anda kurangi untuk menjalankan bisnis ini, atau kebiasaan Anda menonton televisi, Anda tunda sesaat. Saya katakan tunda ya, bukan menghilangkan. Tunda sesaat untuk investasi waktu di bisnis ini. Kebiasaan hangout dengan teman-teman Anda yang kurang produktif, Anda tunda untuk bisnis ini. Ya coba bayangkan misalkan Anda pencinta game dan Anda tunda 1-2 tahun serius jalankan bisnis ini, dan setelah Anda bisa memiliki peringkat yang tinggi, Anda memiliki aset yang besar, income yang besar, Anda bisa memiliki atau membeli perangkat game tercanggih dan waktu yang cukup karena aset Anda sudah bekerja untuk Anda. Menarik nggak dengan kondisi seperti itu? Jadi Anda tunda sebentar kenikmatan Anda untuk bisa menikmatinya panjang di belakang. Jadi semua tergantung dari sikap Anda terhadap kerja keras Anda. Nah, yang keempat adalah sikap terhadap penolakan. Nah, hal yang pasti akan Anda alami dalam perjalanan sukses Anda adalah penolakan.
Nah, bagaimana sikap Anda dalam menghadapi penolakan tersebut? Nah, banyak orang yang ketika ditolak itu langsung bersikap negatif, marah, dendam, memutus hubungan pertemanan, atau frustrasi, tidak semangat, down. Nah, itu sikap yang salah. Bapak Ibu sekalian, penolakan itu adalah hal yang wajar, ya. Jadi ingat rumus ini, 3 SW. Some will, some won't, so what? Beberapa akan mau, beberapa akan menolak, terus kenapa? Ya, Anda tidak perlu marah dengan orang yang menolak Anda. Coba Anda pikirkan sebaliknya. Jika Anda ditawari sesuatu oleh dia, misalkan, ya, apakah Anda tidak boleh menolak? Ya, bayangkan ya, Anda ditawari sesuatu oleh dia, kemudian Anda menolak, lalu teman Anda itu marah dengan Anda. Coba apa yang Anda pikirkan? Anda pasti berpikir orang ini aneh, ya betul nggak? Ya, jadi penolakan itu hal yang wajar. Nah, bahkan pengalaman saya, jika saya menawarkan sesuatu ke teman saya, bahkan saya kadang-kadang bilang begini, bro, jangan bilang iya ya karena sungkan sama saya. Ini saya nawarin sesuatu yang memang bagus untuk kamu dan keluarga kamu. Jadi jangan sungkan sama saya. Kalau lu nggak suka, ngomong aja ke saya bahwa saya nggak suka. Kadang-kadang saya akan berbicara seperti itu. Nah, mengapa saya berani berbicara seperti itu? Karena bagi saya adalah penolakan itu bukan harga mati. Penolakan itu hanya kondisi sementara, bukan dead end, bukan jalan buntu, bukan berarti akhir segala-galanya. Jadi jika Anda tetap bertahan dan menjalankan bisnis ini, dan ketika bisnis Anda berkembang, pada akhirnya dia juga akan bergabung dengan Anda kok. Saya juga berpikir seperti itu ketika saya bisa membuktikan ke dia bahwa apa yang saya tawarkan ini adalah sesuatu yang memang berguna buat dia. Someday dia akan menyadari itu. Ingat ya, stop selling, start helping. Jadi kalau Anda ditolak dan Anda tetap jalan terus menjalankan bisnis ini, Anda bisa menolong teman Anda yang tadinya menolak Anda nantinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, penolakan itu bisa Anda sikapi sebagai tembok penghalang, jalan buntu, dead end, atau Anda sikapi sebagai batu lompatan. Nah, pengalaman saya ketika ditolak, bahkan terkadang dengan sedikit nada yang meremehkan, saya akan tetap tersenyum, tapi justru itu membuat saya lebih kuat dan bertekad untuk membuktikan bahwa dia telah salah menolak peluang ini. Jadi jadikan penolakan itu sebagai batu lompatan Anda. Dan yang kelima, dan ini sangat amat penting sekali, yaitu sikap Anda terhadap diri Anda sendiri. Bapak Ibu sekalian, semua orang-orang sukses, tokoh-tokoh penting, motivator, penulis buku, pembicara seminar, penemu-penemu besar, selalu mengatakan bahwa musuh terbesar pencuri kesuksesan itu bukan pesaing kita, bukan kondisi lingkungan kita, bukan market yang sedang tidak baik, tapi kadang-kadang itu adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana sikap kita terhadap diri kita sendiri? Yang pertama, jangan menjadi gelas penuh. Bayangkan jika Anda menuangkan minuman ke dalam gelas yang telah penuh dengan air. Apa yang terjadi? Tumpah. Gelas yang sudah penuh mengilustrasikan seorang yang tidak mau belajar lagi. Merasa sudah tahu segalanya. Merasa sudah sempurna. Ada pepatah yang mengatakan, jadilah buah yang hijau, maka Anda akan bertumbuh lebih matang. Jangan jadi buah yang sudah masak, karena Anda akan segera membusuk. Jadi milikilah sikap untuk selalu mau belajar dan mengembangkan diri Anda menjadi lebih baik. Yang kedua adalah bersahabatlah dengan diri Anda sendiri. Maksudnya gimana nih? Nah, berbeda dengan tipe orang yang gelas penuh. Orang yang gelas penuh itu cenderung kalau Anda lihat kayak sombong. Segala sesuatunya dia tahu. Ya, dia bahkan sedikit meremehkan orang lain. Nah, tapi sebagian besar orang, kebanyakan orang itu justru tidak bersahabat dengan dirinya sendiri. Kebanyakan orang itu lebih suka membandingkan kelebihan orang lain dengan kelemahan dirinya sendiri. Dan diperparah lagi tanpa melihat prosesnya. Nah, contohnya gimana? Ini ada kejadian nyata menarik. Ya, katakan si A ya berkata tentang si B. Nah, si A ini berkata, wah, si dia, si B, itu memang orangnya hebat kok. Temannya banyak, punya duit banyak. Tuh buktinya dia dalam waktu 1 bulan bisa mensponsori 10 orang. Kalau saya kan nggak punya banyak teman. Ya, perhatikan ya. Nah, padahal kalau dilihat proses dan faktanya, si A yang mengatakan itu adalah penduduk asli kota tersebut, lahir di kota tersebut, sekolah dan kuliah di kota tersebut, berbisnis di kota tersebut. Sedangkan si B itu baru 1 tahun pindah ke kota tersebut. Si A faktanya baru menjelaskan ke 2 orang temannya, satunya tertarik tapi masih mau mempelajari, dan yang satu lagi sudah menyatakan menolak. Anda tahu si B
si B ini prosesnya selama 3 bulan pertama menjelaskan ke banyak orang, tidak ada yang bergabung satupun. Tapi dia terus melakukan, berkenalan dengan orang baru, terus sharing, dan akhirnya pada bulan keempat, bergabung 10 orang baru di dalam timnya. Nah, ketika si A melihat kejadian ini, dia hanya melihat kondisinya dan dibandingkan dengan kelemahan dia. Adil nggak menurut Anda? Tanpa melihat prosesnya. Nah, banyak orang selalu menjelek-jelekkan dirinya. Bahkan pada saat orang lain mengatakan, Anda bisa loh, ya cara bicara Anda itu hebat loh. Nah, ketika banyak orang melihat potensinya, malah dia fokus terhadap kelemahannya. Paham nggak maksud saya? Kalau Anda sedang ditawarin orang lain, artinya orang lain itu sedang melihat kemampuan Anda, sedang melihat potensi Anda, bahwa Anda dinilai bisa menjalankan bisnis ini, Anda dinilai bisa bicara, Anda dinilai punya teman banyak, Anda dinilai punya potensi, dan Anda dinilai bisa sukses di bisnis ini. Kalau nggak ditawarin sama teman Anda. Tapi kadang-kadang kita melihat diri kita kebalikannya. Saya yang nggak punya waktu, saya yang terlalu sibuk, rumah saya sedang bocor. Nah, banyak hal yang kita tidak melihat potensi kita. Nah, ini yang saya maksud adalah banyak sekali orang tidak bersahabat terhadap diri sendiri. Jadi mudah-mudahan Anda paham. Kalau Anda sendiri tidak mempercayai diri Anda sendiri, bagaimana Anda berharap orang lain akan percaya dengan Anda? Kalau diri Anda sendiri saja menganggap bahwa Anda tidak layak didengar, mengapa Anda sakit hati kalau orang lain tidak mendengar Anda? Come on, ya. Orang pertama yang harus Anda rangkul menjadi sahabat Anda, satu tim dengan Anda, satu misi dan visi dengan Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi mulai sekarang stop jelek-jelekin diri Anda. Oh, nanti saya jadi sombong dong, Pak. Nah, ini yang ketiga yang paling penting. Jadilah orang yang percaya diri tapi rendah hati. Yakin bahwa Anda pasti bisa sukses karena Anda memiliki impian yang besar dan penting untuk Anda dan keluarga Anda. Dan Anda siap membayar harganya dengan kerja keras Anda. Anda siap keluar dari zona nyaman Anda. Dan Anda yakin apa yang Anda lakukan adalah membantu orang lain. Jadi syukuri apa yang sudah Anda miliki. Kelebihan-kelebihan yang Anda miliki. Tapi Anda harus tetap belajar dan bekerja keras, berkembang untuk mencapai impian-impian Anda. Itu baru namanya Anda bersahabat dengan diri Anda. Oke ya Bapak Ibu, itulah 5 sikap positif yang perlu Anda ketahui dan perlu Anda kembangkan dalam diri Anda ketika Anda mau sukses. Bukan hanya di bisnis Klik DNA sebenarnya, namun juga di kehidupan pribadi Anda dan karir Anda. Kalau Anda terapkan ini akan bagus sekali. Ya, yang pertama, sikap terhadap bisnis ini. Yang kedua, sikap terhadap masalah. Yang ketiga, sikap terhadap kerja keras. Yang keempat, sikap terhadap penolakan. Dan yang terakhir adalah sikap terhadap diri Anda sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda berlatih untuk bisa bersikap positif ini? Ada 4 cara yang efektif sekali yang bisa Anda lakukan. Nah, yang pertama adalah hindari berita. Jangan nonton film horor dan jangan nonton film yang memiliki pesan negatif. Misalkan sinetron tentang perceraian dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, kebanyakan berita itu adalah negatif, ya, pembunuhan, perkosaan, korupsi, kecelakaan, penipuan dan lain-lain. Nah, apa yang Anda dengar tersebut itu akan membuat Anda makin lama makin takut dan akan mempengaruhi alam bawah sadar Anda. Mungkin Anda mengatakan, wah jadi nggak tahu apa-apa dong kalau nggak dengar berita. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena Anda pasti akan terupdate berita, apalagi zaman sekarang. Apalagi Anda punya komunitas, Anda punya grup WA, Anda punya grup chat yang lain, sudah pasti Anda akan terupdate. Jadi menghindari berita ini adalah latihan. Latihan supaya Anda bisa menyaring berita negatif dan berita positif. Buat pikiran Anda dulu itu penuh dengan informasi positif yang membuat Anda bisa lebih bersemangat, membuat Anda bisa lebih antusias, impian besar, harapan besar. Coba lakukan ini 90 hari penuh, maka Anda akan merasakan bedanya. Yang kedua, baca buku-buku positif. Ya, pikiran kita itu sama seperti memori komputer yang kapasitasnya itu super duper besar tidak terhingga. Ya, jadi apapun yang masuk ke dalam otak kita itu akan tetap tersimpan di sana walaupun itu masuk dalam alam bawah sadar kita. Jadi membaca buku ini sama ilustrasinya kayak misalkan ada sebuah bak air yang cukup besar. Nah, misalkan Anda isi 1/10 bak tersebut dengan Coca-Cola, warnanya apa? Coklat kan? Nah, tapi kalau misalkan Anda kemudian isi penuh bak tersebut dengan air jernih, maka kemungkinan besar warna Coca-Colanya tidak terlihat lagi.
Nah, apakah Coca-Colanya keluar dari bak tersebut? Enggak, ya masih ada di sana, namun larut, tidak terlihat. Berapa banyak hal positif yang masuk dalam pikiran Anda dibanding dengan hal negatif yang masuk? Buku adalah salah satu cara Anda untuk memasukkan hal-hal positif dalam pikiran Anda. Mungkin memang awalnya Anda tidak merasakan perubahannya, tapi nantinya orang lain akan melihat perubahan dalam diri Anda. Nah, yang ketiga adalah miliki lingkungan positif. Ini penting sekali karena ini adalah pengaruh terbesar yang menentukan masa depan Anda. Coba Bapak Ibu, teman-teman sekalian bayangkan jika Anda memiliki anak remaja yang pergaulannya, teman-temannya itu berisi pemabuk, pengguna narkoba, perokok, kira-kira Anda khawatir nggak? Atau misalkan anak Anda tersebut pergaulannya adalah teman-teman yang suka belajar bisnis, dia jadi asisten dosen, ya aktif di organisasi kemahasiswaan, kira-kira dua lingkungan itu mana yang Anda pilih? Kedua lingkungan tersebut sama-sama bukan jaminan loh bahwa anak Anda akan menjadi baik, betul nggak? Tapi kira-kira kalau misalkan anak Anda bergaul di dua lingkungan itu, Anda lebih khawatir yang mana? Jadi Anda tahu bahwa lingkungan yang baik itu penting sekali untuk perkembangan kehidupan kita. Nah, artinya apa? Mulai sekarang, pikirkan lingkungan Anda. Apakah lingkungan Anda itu lebih mendorong Anda untuk maju atau menghambat Anda? Nah, yang keempat, lakukan positive self-talk atau disebut sebagai afirmasi positif. Jadi setiap pagi ketika Anda baru bangun tidur atau setiap Anda akan tidur, Anda boleh menuliskan hal-hal positif tentang diri Anda dan masa depan positif apa yang ingin Anda capai. Nah, lihat dream book Anda itu juga self-positive talk dan lakukan self-talk kepada Anda bahwa Anda bisa mendapatkan apa yang Anda tulis di dream book Anda. Dan yang kelima adalah perbesar impian Anda. Ketika impian Anda cukup besar dan itu menjadi hasrat Anda, maka Anda akan berpikir positif. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sekali lagi, impian dan sikap positif adalah titik nol Anda. Impian dan sikap positif menentukan 95% kesuksesan Anda di bisnis ini. Impian dan sikap positif adalah hal yang saling mendukung. Tanpa sikap positif, Anda akan mudah sekali kehilangan impian. Tapi tanpa impian, Anda akan sulit sekali memiliki sikap positif. Nah, ada kisah nyata menarik tentang seorang perenang bernama Florence Chadwick. Florence Chadwick adalah perenang wanita Amerika Serikat yang terkenal sebagai long distance open water swimming atau perenang laut lepas jarak jauh. Florence Chadwick mencatatkan rekor sebagai perenang wanita pertama yang menyeberangi Selat Inggris dua arah, dari Prancis ke Inggris tahun 1950 dan dari Inggris ke Prancis tahun 1951. Nah, pada tahun 1952, Florence Chadwick mencoba menaklukkan Selat Catalina dari pesisir California menuju Pulau Catalina yang berjarak 26 km. Nah, persiapan matang dilakukan dan pada hari H yang telah ditentukan, Florence Chadwick berenang dan disaksikan banyak sekali penonton dan disiarkan melalui televisi. Nah, ketika berenang, Florence Chadwick diiringi oleh perahu yang menjaga hal-hal darurat seperti kelelahan atau kram atau cedera, ya, serta menghalau hiu-hiu yang mendekat. Orang tua Florence juga ikut dalam salah satu perahu yang mengiringinya, memberikan semangat kepada putrinya. Nah, setelah kurang lebih 15 jam berenang, kabut tebal mulai turun dan menutup pandangan dari Florence Chadwick. Dia mulai ragu apakah dia bisa menyelesaikan hingga tujuan. Nah, 1 jam kemudian, Florence Chadwick menyatakan menyerah dan minta diangkat ke perahu karena tidak bisa melihat lagi garis pantai. Nah, setelah duduk di perahu, dia baru tahu bahwa jarak ke pantai hanya tinggal 1 mil lagi. Ketika diwawancarai, Florence mengatakan bahwa bukan air yang dingin atau kelelahan yang membuatnya berhenti, tapi ketidakmampuan dia melihat garis pantai lah yang membuat dia akhirnya menyerah. 2 bulan kemudian, Florence Chadwick mencoba lagi. Kondisi cuaca sama persis, ya, kabut yang tebal. Namun kali ini Florence telah menggambarkan garis pantai di dalam pikirannya. Dan akhirnya dia sukses mencatatkan rekor sebagai wanita pertama yang menyeberangi Selat Catalina. Bapak Ibu sekalian, kondisinya sama, kabut tebal dan air dingin. Tapi dengan sikap yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Jadi pesan utamanya adalah miliki sikap positif dalam kondisi senegatif apapun.